Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan materi paket pemrograman 1. Pembahasan 1. Pengertian definisi komputer. 2. Pengertian pemrograman. 3. Istilah-istilah pemrograman. 4. Bahasa pemrograman. 5. Dasar-dasar pemrograman. 6. Pengenalan Office. 1. Pengertian komputer. Pengertian definisi komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi. Komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, dan penyimpanan, seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, serta perangkat lunak software seperti sistem operasi dan program aplikasi. Komputer dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pengolahan data hingga menjalankan aplikasi yang lain. Berikutnya istilah-istilah pengertian pemrograman adalah seni dan proses penciptaan serangkaian instruksi atau algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga komputer dapat menjalankannya. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang logika, struktur data, dan algoritma untuk merancang solusi efektif terhadap masalah tertentu. Program juga harus memahami sintaksis dan paradigma bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan ide-ide mereka ke dalam kode yang dapat dieksekusi. Selain itu, pemrogram perlu memiliki keterampilan pengujian, debugging, dan pemeliharaan kode untuk menghasilkan perangkat lunak yang handal dan efisien, dan tentunya lebih bermanfaat lah. Ada juga istilah-istilah pada pemrograman. 1. Variabel, nama yang diberikan kepada lokasi memori yang dapat menyimpan data dan nilai dapat berubah selama eksekusi program. 2. Loop, konstruksi pemrograman yang memungkinkan eksekusi berulang dari serangkaian pernyataan. 3. Fungsi blok, kode yang dapat dipanggil dengan nama tertentu, menerima input dan mengambilkan output setelah menjalankan serangkaian instruksi. 4. Array, struktur data yang menyimpan elemen-elemen sejenis dalam urutan terindeks, memungkinkan akses cepat dan manipulasi data. 5. Kondisional, if else, pernyataan yang memungkinkan program untuk memilih tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Next, yang keenam, objek instance dari kelas dalam program berorientasi objek, menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut. 7. Algoritma, serangkaian langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas tertentu. 8. Sintaksis, aturan dan struktur yang mengatur cara kata-kata kunci dan simbol dalam bahasa pemrograman ditulis. 9. Debugging, proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode untuk memastikan fungsionalitas yang benar. Ya, next. Poin 10 ada versional control, sistem yang melacak perubahan dalam kode sumber selama waktu, memungkinkan kolaborasi tim dan manajemen versi yang efisien. Yang ke-11, framework, struktur konseptual atau kerangka kerja yang menyediakan panduan untuk mengembangkan aplikasi atau sosialisasi perangkat lunak. 12. API, Application Programming Interface, sekumpulan aturan dan alat untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi satu sama lain. 13. Database, tempat penyimpanan sistem untuk data, biasanya diakses dan dimanipulasi menggunakan bahasa query. Next, yang terakhir ada sistem error, kesalahan yang terjadi ketika aturan sintaksis bahasa pemrograman dilanggar dalam penulisan kode.
Baik, masuk pada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem formal yang menggunakan aturan sintaksi dan sintaktik untuk menghasilkan kode dengan dapat dijalankan oleh komputer. Ini memungkinkan program untuk menyusun serangkaian instruksi atau pernyataan untuk mengakseskan algoritma atau logika tertentu. Bahasa pemrograman mencakup berbagai tingkat abstraksi mulai dari bahasa rendah seperti bahasa mesin hingga bahasa tingkat tinggi seperti Python atau Java. Pengembangan perangkat lunak, pengkodean dan memelihara sistem komputer adalah beberapa aspek yang melibatkan penggunaan bahasa pemrograman tersebut. Next, dasar-dasar pemrograman. Satu, ada variabel, tempat untuk menyimpan data. Dua, tipe data, jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel seperti angka dan teks. Yang ketiga, operasi, tindakan yang dapat dilakukan pada variabel seperti penambahan atau pengurangan. Empat, kondisi, penggunaan pernyataan kondisi untuk membuat keputusan dalam program seperti if dan else. Yang kelima, perulangan, mengulang tindakan tertentu dengan menggunakan loop seperti for atau will. Enam, fungsi, blok kode yang dapat dipanggil dengan nama tertentu untuk menjalankan tugas tertentu. Ada yang poin 7, struktur data, cara menganalisis dan menyimpan data seperti array dan daftar. 8, input dan output, mengambil input dari pengguna dan menampilkan hasil kepada pengguna. Yang 9, komentar, menyiapkan catatan di dalam kode untuk menjelaskan fungsionalitasnya. 10, logika, pemrograman cara berpikir secara logika dan menyampaikan masalah ke dalam langkah-langkah yang dapat dijalankan oleh sebuah komputer. Next, berikutnya yang ini pengenalan Office. Pengenalan Office yang ini perangkat lunak kantor atau yang sering disebut Office software, merujuk pada aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk tugas-tugas kantor dan produktivitas. Ini termasuk program seperti pengolahan kata, spreadsheet, presentasi, dan aplikasi manajemen data yang membantu dalam membuat, mengedit, dan berbagai dokumen lainnya. Next, penerapan, kita masuk kepada penerapan Office. Penerapan Office pada kehidupan sehari-hari. Pada dunia kerja, satu, pengolahan kata word processing. Contohnya Microsoft Word, Google Docs, fungsi membuat, mengedit dan memformat data dokumen teks. Yang kedua, lembar kerja, spreadsheet. Contoh Microsoft Excel, Google Sheets, fungsi membuat tabel, mengelola data, dan melakukan perhitungan. Yang ketiga, presentasi. Contoh Microsoft PowerPoint, Google Slides, fungsi membuat sistem presentasi dengan grafik, teks, dan multimedia. Dan ada juga yang poin keempat, yakni aplikasi mail. Contoh Outlook, Gmail, fungsi mengelola komunikasi melalui email, mengirim video, dan menerima pesan. Ada yang poin kelima, aplikasi manajemen proyek. Contohnya Microsoft Project, Trello, fungsi mencatatkan, melacak, dan mengelola proyek. 6, kalender. Contoh Microsoft Outlook Calendar, Google Calendar, fungsi mengatur jadwal acara dan mengingatkan tentang waktu seperti tanggal, bulan, tahun. Next, yang ketujuh, aplikasi kolaborasi. Contohnya Google Workspace, Microsoft 365, fungsi membantu tim bekerja sama seperti saat ini online, berbagai dokumen dan
berkomunikasi. Baik, sekian pembahasan tentang materi pemrograman satu. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.